pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Yanto pada hari ini. Semoga hari ini tetap semangat dan tetap sehat di dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini Pak Yanto akan menjelaskan tentang pelajaran IPS tema 3. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi Indonesia. Pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan listrik sangat berpengaruh dalam aktivitas kita, terutama pada malam hari. Dengan adanya listrik, lebih mudah menjalankan segala aktivitasnya. Bagaimana perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Yaitu merapikan pakaian sebelum ada listrik masih menggunakan setrika arang. Nah, setelah ada listrik, ini menggunakan setrika listrik. Untuk komunikasi, sebelum ditemukan listrik masih menggunakan alat sederhana seperti kentongan, surat, dan sekarang sudah menggunakan telepon atau komputer. Kemudian sebelum ada listrik, penerangan pada malam hari juga hanya menggunakan lilin atau obor. Nah, setelah ditemukan listrik, maka menggunakan lampu listrik. Begitu pula sebelum ada listrik, masyarakat hanya melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, kalau sekarang setelah ada listrik, dapat melakukan lebih dari satu dalam satu waktu. Bagaimana keadaan sosial budaya? Sebelum ada listrik hanya bekerja pada siang hari. Nah, kalau sekarang setelah ada listrik dapat bekerja siang dan malam. Kemudian, pekerjaan sebelum ditemukan listrik selesai lebih lama. Karena sudah ditemukan listrik, maka pekerjaan lebih cepat selesai. Kegiatan komunikasi lebih lama juga karena belum adanya listrik. Karena alatnya masih tradisional. Sekarang komunikasi dapat cepat dan singkat. Setelah ditemukan listrik tentunya ada lampu yang namanya lampu pijar. Apa manfaat lampu pijar? Lampu pijar ini bisa dipakai sebagai dekorasi. Di kota-kota banyak lampu yang digunakan untuk dekorasi. Kemudian dipajang untuk lampu lalu lintas. Yang berikutnya juga sebagai alat penetas telur. Nah, bagaimana pengaruh lampu pijar terhadap masyarakat? Yang pertama, masyarakat mudah bekerja pada malam hari. Yang kedua, kendaraan dapat tetap melaju pada malam hari. Yang berikutnya, masyarakat dapat berbelanja di toko atau mengirim barang pada malam hari. Nah, anak-anak juga dapat belajar dengan baik pada malam hari. Itu pengaruh lampu pada kehidupan di masyarakat. Nah, bagaimana penggunaan yang mengubah kehidupan masyarakat? Kalau sebelum ditemukan setrika listrik, masyarakat masih menggunakan setrika arang. Prosesnya lama, asapnya mengepul. Nah, kalau sudah ada listrik, maka setrika listrik lebih praktis dan lebih hemat. Sebelum ditemukan kompor gas, masyarakat masih menggunakan kompor minyak. Kurang praktis, harga minyak juga mahal. Nah, kalau menggunakan kompor gas, ini lebih praktis, hemat, dan makanan juga cepat matang. Begitu pula sebelum ditemukan komputer, masyarakat masih menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen. Waktunya lama. Bahkan kalau salah, harus mengulang dari awal. Dengan diadakannya komputer, ditemukannya komputer, maka lebih praktis dan cepat. Ditambah sekarang ada internet sehingga mengetahui berita di seluruh dunia. Nah, dengan adanya listrik maka banyak penemuan-penemuan, misalnya penemuan televisi. Siapakah yang menemukan televisi?
Nah, orang yang berjasa menemukan televisi adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia yang bernama John Logie Baird tahun 1952. Secara umum, prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal menjadi suara dan gambar. Sinyal televisi berupa gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan perantara sehingga mudah dipancarkan ke berbagai tempat. Pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat ada beberapa pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif. Pengaruhnya positif yang pertama bisa memperluas wawasan, membantu proses belajar, memperkaya pengalaman hidup untuk memahami dunia luar, dan menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Nah, faktor negatif atau pengaruhnya negatif, yang pertama mengganggu pelajar pada waktu malam hari, mengganggu kesehatan karena duduk terlalu lama, membuat interaksi keluarga berkurang jika melihat televisi terlalu lama, dan mempengaruhi perilaku egois, kasar, dan tidak sopan jika acara yang dilihat itu tidak mendidik. Pengaruh televisi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pengaruh positif. Ini memperluas wawasan, membantu proses belajar, memperkaya pengalaman hidup, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Apa pengaruhnya negatif? Tadi sudah mengganggu belajar, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Nah, pengaruh televisi dalam bidang pengetahuan. Kalau pengaruh positif, televisi menjadi sumber informasi dan pengetahuan, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, dan membantu mengetahui dunia luar. Apa pengaruhnya negatif? Munculnya banyak informasi pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi konsumtif dengan banyaknya iklan. Kemudian setelah televisi juga ada penemuan komputer. Nah, komputer merupakan mesin elektronik otomatis untuk mengolah data secara cermat sesuai instruksi. Cikal bakal penemuan komputer berawal dari penemuan mesin penghitung oleh Charles Babbage. Apa pengaruh komputer dalam bidang pendidikan? Nah, yang pertama, menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan kreativitas siswa, mempermudah mencari informasi, menyediakan hiburan yang mendidik, memperlancar komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, mempermudah pembuatan administrasi sekolah maupun kantor-kantor. Sekarang pengaruh komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempermudah pengelolaan data. Yang kedua, mengembangkan berbagai teknologi, mempermudah kegiatan percobaan di laboratorium, dan mempermudah kontrol penjelajahan di luar angkasa. Apa manfaat komputer bagi masyarakat? Yang pertama, sebagai media komunikasi, yaitu mengirim surat atau melalui elektronik atau email dan melakukan panggilan video. Yang kedua, sebagai media informasi, yaitu dapat mengakses berita dan informasi daring atau online. Yang ketiga, sebagai media hiburan, yaitu bisa menonton film, bermain game, dan sebagainya. Sebagai pendukung kemajuan iptek dan penunjang pendidikan. Itu manfaat komputer bagi masyarakat. Nah, berikutnya, selain komputer kemudian juga ada penemuan radio.
Penemuan radio adalah penemunya Nah, berikutnya, selain komputer kemudian juga ada penemuan radio. Penemuan radio adalah penemunya Guglielmo Marconi. Radio merupakan media massa elektronik untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan lagu-lagu. Apa manfaat radio? Membantu proses belajar mengajar di kelas. Sebagai media mempromosikan usaha, sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal, sebagai media untuk mensosialisasikan program pemerintah, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja sebagai penyiar radio. Apa dampak penemuan dalam bidang ekonomi? Nah, telah tadi dijelaskan tentang penemu-penemu, telah ditemukan listrik. Nah, apa dampak penemuan dalam bidang ekonomi? Dampak yang positif, kalau ditemukannya handphone misalnya, dampak positifnya mempermudah menyampaikan iklan atau informasi, mempermudah jual beli tanpa tatap muka. Sekarang kalau dampak negatif setelah ditemukannya handphone, membocorkan uang untuk belanja online jika tidak bijak dalam menggunakannya. Yang kedua, juga munculnya banyak penipuan dengan telepon genggam. Kemudian penemuan berikutnya masih banyak lagi. Nah, tugasnya adalah buatlah peta pikiran tentang pengaruh penemuan-penemuan terhadap kehidupan masyarakat. Telah tadi mendengar penjelasan, jangan lupa diberi nama yang jelas, kelas yang jelas, dan nomor yang jelas pula. Silakan nanti hasilnya difoto, kemudian dikirimkan ke guru kelasnya. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Semoga menjadi anak yang semakin cerdas. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang tema 3 pelajaran IPS. Selamat belajar untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.